semuanya, perkenalkan nama saya Anita Ganti. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya dari kelompok 3 dan rekan saya. Saya dari kelompok 3 kelas 11 Prodi PGSD. Di sini saya berada di penumpukan sampah di lokasi hutan wisata. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sampah. Nah, sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Nah, di sini ada dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai setelah proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Nah, sedangkan sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Nah, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan tidak terurai. Sampah organik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Ini ada jenis-jenis sampah organik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang membusuk, kulit bawang dan sejenisnya. Nah, yang selanjutnya yaitu sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya sampah organik misalnya kayu, pohon, kayu dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik sulit diolah menjadi lebih sering dipakai untuk membuatnya. Contoh dari sampah organik yang pertama yaitu dari sampah organik adalah nasi, kulit buah dan sayuran yang membusuk, ampas teh, kopi, bangkai hewan dan kotoran manusia. Nah, di sini ada juga contoh dari sampah anorganik. Contoh dari sampah anorganik adalah plastik, botol, kaleng minuman, kresek dan bekas besi kaca, kabel, barang elektronik, bohlam lampu dan plastik. Memang sampah organik sulit terurai, tetapi dapat Anda manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Nah, di sini ada manfaat sampah organik dan anorganik. Nah, yang pertama itu masing-masing sampah bisa berniat untuk mengelola plastik. Bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Lihat saja contoh manfaat sampah organik dan anorganik. Nah, sampah organik memiliki banyak manfaat. Ini bisa menjadi sumber pemasukan bila diolah menjadi yang bermanfaat. Bahkan dapat meminimalisirkan banyak sampah di tempat pembuangan akhir. Di sini juga ada manfaat dari sampah anorganik. Manfaat dari sampah anorganik yang bisa kita manfaatkan adalah dengan membuat bahan dari sampah atau limbah tersebut. Misalnya sampah plastik dapat dibuat tas, meja, dan piring. Di sini ada perbedaan dari sampah organik dan sampah anorganik. Nah, tidak hanya kerap disandingkan dengan makanan,
Dua istilah ini juga kerap digunakan dalam urusan sampah, seperti sampah organik dan secara mudahnya organik sampah yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Jika sampah organik bersifat baik atau istilah biodegradable berbeda dengan anorganik. Sedangkan sampah anorganik tidak memiliki karena tidak mengandung karbon, di mana karbon atau zat arang adalah unsur kimia yang berperan penting dalam proses penguraian. Contoh sampah anorganik ialah dan gelas plastik, sendok sekali pakai, kaleng dan wadah kemasan plastik sekali pakai lainnya. Sedangkan sampah organik berupa sisa potongan buah, kulit sayur, buah, dan kardus lainnya. Permasalahan mengenai sampah dan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, karena untuk saat ini sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam penanganannya. Padahal jika dilihat dari dampak yang pasti terjadi dalam masyarakat, jika penanganan sampah tidak ditangani dengan baik akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan, keindahan lingkungan. Potensi terjadinya banjir akan lebih besar karena tidak menutup kemungkinan sampah area tersebut akan dikurangi arus air sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan menurut kualitas kesehatan warga masyarakat yang tinggal di sekitar area populasi sampah. Jika hal ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka dapat mempengaruhi arus investor daerah. Daya jual dan daya tarik daerah tersebut akan menurun drastis. Menurut ahli kesehatan, polusi sampah mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Hal ini mengakibatkan berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan di area polusi sampah tersebut, seperti terinfeksi saluran pencernaan, tifus, disentri, dan lain-lain. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah lalat dan berkembangnya nyamuk-nyamuk yang menginfeksi manusia dikarenakan sampah yang menggunung, khususnya di daerah hutan wisata tersebut. Oke, tidak terbayangkan bagaimana virus dan bibit-bibit penyakit yang menyebar menginfeksi warga yang kurang sadar pentingnya kebersihan lingkungan, seperti yang terjadi di hutan wisata tersebut. Mungkin hal ini akan menjadi masalah dalam permasalahan di lingkungan tersebut, karena tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat di daerah itulah dan cukup sampah saja. Pembuangan sampah yang dilakukan menyebabkan pencemaran terhadap air, karena pembuangan sampah akan mengakibatkan terhambatnya proses air masuk ke dalam tanah. Apalagi jika ada sampah plastik yang tidak bisa diuraikan oleh tanah, akan mengakibatkan menurunnya sampah dan limbah. Dampaknya saat musim hujan tiba, tanah tidak bisa menyerap air dengan baik dan akhirnya terjadi pengikisan tanah yang tidak sanggup menahan tekanan air dan lalu menguap mencair daratan dan akhirnya akan menyebabkan banjir. Begitupun dampak dari yang langsung dibakar. Bagaimanapun juga, sampah yang akan dibakar di pekarangan rumah memang lebih praktis. Tetapi terbayangkanlah Anda dalam jangka waktu panjang seperti ini akan merugikan individual berbagai pihak, bahkan individu yang tidak bersalah pun akan terkena imbasnya karena lingkungan yang telah tercemar oleh sampah tersebut. Dampak buruk lingkungan kotor dan polusi sampah terhadap lingkungan. Lingkungan kotor serta polusi sampah bisa membawa dampak buruk baik itu terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Dampak buruk lingkungan kotor serta polusi sampah terhadap lingkungan memiliki banyak hal, dan salah satunya adalah pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi ketika sampah
dibuang ke sungai dan bukannya ke tempat sampah, dan ini sering terjadi di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh si pengurus sampah, seperti wilayah tersebut. Selain mencemari air sungai, pembuangan limbah atau sampah juga dapat menghambat proses air ke dalam tanah, dan tentu saja itu dapat membuat buruk dengan air tanah sangatlah penting bagi manusia. Tak hanya membawa dampak buruk bagi lingkungan, polusi sampah dan lingkungan yang kotor juga dapat membawa dampak buruk pada manusia yang tinggal di lingkungan. Sebagai contoh, polusi sampah diketahui dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, infeksi saluran pencernaan sebagainya. Hal ini disebabkan karena adanya sampah yang menumpuk tanpa dibuang pada tempat sampah yang selayaknya. Binatang pembawa penyakit seperti lalat akan menjadi semakin banyak, dan tentu saja itu bukan satu-satunya dampak buruk lingkungan kotor serta polusi terhadap manusia. Dampak lain dari lingkungan yang kotor dan polusi sampah terhadap manusia yang sudah semestinya kita cegah, yaitu terjadinya gangguan pernapasan. Hal ini bisa terjadi jika solusi yang digunakan untuk mengelola sampah yang menggunung adalah dengan membakarnya. Ya. Sampah yang dibakar jika sampah yang dibakar adalah sampah anorganik dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia yang hidup di dalamnya. Pengolahan sampah yang baik tak diragukan lagi menjadi salah satu sisi penting dalam menjaga kesehatan lingkungan, mengingat pengelolaan sampah yang buruk akan berakibat pada kotornya lingkungan serta polusi sampah yang tentu saja membawa banyak dampak buruk bagi manusia maupun lingkungan. Lingkungan kotor dan polusi sampah serta dampak buruknya terhadap pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Sampah merupakan bahan pencemar utama dalam limbah rumah tangga. Dapat kita lihat pada sampah berserakan di mana-mana. Ini akan berdampak pada pencemaran yang terjadi akibat aktivitas industri yang menyebabkan mineral berbahaya terlepas dari tanah dan kondisi pH tanah menjadi rendah. Penggunaan pupuk kimia yang tidak disadari menyebabkan tanah akan kehilangan arahnya sehingga produktivitas lahan pertanian daerah nantinya akan menurun. Ditambah dengan masuknya gas dalam tanah akan berdampak ke berbagai makhluk hidup lewat rantai makanan. Ini menyebabkan ekosistem itu menjadi kendala atau menghambat ekosistem tersebut. Di sini untuk mengatasi masalah sampah di tempat tinggal kita, yang pertama itu bangkitkan kesadaran dan kepedulian kita tentang lingkungan. Yang kedua itu mulailah dari rumah itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu cobalah kurangi pemakaian plastik. Yang keempat mengisi waktu luang dengan keterampilan. Yang kelima di sini untuk pemerintah, pertama itu permudahkan akses pembangunan. Yang kedua itu atur dan maksimalkan peran tugas kebersihan. Yang ketiga itu berikan para petugas apresiasi lebih. Yang keempat itu gencarkan penyuluhan untuk pembuangan sampah pada tempatnya. Sekian dari kelompok kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. See you next time. Salam lestari.